faveur tout à fait particulière, l'opérateur a pu assister à cette scène. Pada pertengahan abad ke-19, tepatnya tahun 1850, nama Indonesia mulai digaungkan. Sebelum itu, Indonesia dikenal dengan sebutan Nusantara. Kolonial Belanda menjajah Nusantara berkisar 350 tahun. Selama itulah, kendali pemerintah yang di luar kekuasaan. Raja-raja mutlak diatur Belanda. Termasuk batas-batas wilayah Karangbayat, merupakan satu desa yang wilayahnya sangatlah luas. Tumpang tindih permasalahan di dalamnya sulit diredam. Sehingga, para petua desa berkumpul untuk mengajukan desa yang baru. Pemerintah Belanda menyetujui. Namun, yang menjadi permasalahan adalah batas desa. Karena tidak ada aliran sungai yang melintang untuk menjadi batas keduanya, yang sehingga semua sepakat mengatakan, Kel bae kan dinna, pas Arya bulang pole, maklay titi sa pole. Pasanya mana apa ti Saria? Yang mana kel pas bulang, berarti ti Saria nyaman na gelang. Desa Gelang terlahir pada masa penjajahan Belanda. Desa yang juga pernah dijamah oleh kekejaman Belanda. Sejarah menceritakan bahwa awal pemimpin di Desa Gelang yang menetapkan ialah kolonial Belanda. Pada era tahun 1930-an, kolonial Belanda menunjuk salah satu warga Desa Gelang untuk menjadi petua atau pemimpin di desanya. Bapak Mukro, yang berdomisili di Dusun Kerajaan, merupakan salah satu warga desa ditunjuk oleh kolonial Belanda menjadi pemimpin pertama di Desa Gelang. Pada masa kepemimpinannya, kolonial Belanda menjadikan beliau sebagai alat untuk memaksa masyarakat membayar upeti dan juga hasil panennya kepada mereka. Pemerasan dan tekanan-tekanan tersebut terus-menerus dibebankan kepadanya, sehingga Bapak Mukro yang merupakan warga Desa Gelang merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat Gelang. Kekurangan dan kelaparan sudah menjadi kebiasaan yang dialami oleh masyarakat Gelang. Dengan tekanan-tekanan yang terus-menerus dilimpahkan oleh kolonial Belanda, Bapak Mukro memilih mengakhiri masa jabatannya dengan bunuh diri. Tepat pada tahun 1935, kepemimpinan tersebut digantikan oleh Bapak Pronto yang berdomisili di Dusun Kerajaan. Kekejaman dan tekanan-tekanan Belanda tidak hanya pada kepala desa yang pertama,
Namun, kekejaman dan tekanan tersebut terus terjadi pada pemimpin kedua, ketiga, dan keempat, yakni Bapak Demo pada tahun 1938, Bapak Muinten yang berdomisili di Dusun Lanasang pada tahun 1940. Sekaligus Bapak Buryat bin Mukro yang berdomisili di Dusun Lanasang, menjabat pada tahun 1944, juga merasakan kekejaman dan tekanan-tekanan yang dilakukan oleh kolonial Belanda. Bapak Buryat menjadi pemimpin di Desa Gelang merupakan hasil pemilihan dari masyarakat Gelang. Pada masa kepemimpinannya, tradisi dan budaya-budaya mulai masuk ke Desa Gelang, seperti halnya Gelipang, sejenis tabuhan yang diikuti dengan kidungan-kidungan atau kejung Madura, dan ojung yang merupakan seni, adu taktik dan adu kebal dengan senjata panjalin dengan keadaan badan terbuka. Mereka bertarung tanpa memakai pakaian satu lawan satu. Hal ini bertanda bahwa masyarakat Gelang sesosok pemberani yang menghadapi lawan secara kesatria. Budaya Gelipang dan ojung tersebut biasanya dipertontonkan kepada masyarakat Gelang di acara pesta desa yang diadakan oleh pemimpin desa. Pada masa kepemimpinan Bapak Buryat, beliau mempunyai inisiatif untuk menangani kekurangan dan kelaparan masyarakat desanya. Beliau membangun gudang penyimpanan pangan atau lumbung desa yang digunakan untuk persediaan ketika terjadi masa paceklik. Budaya dan kebiasaan di masa Bapak Buryat menjabat dilanjutkan oleh Bapak Bekar atau Pak Astro bin Muinten yang berdomisili di Dusun Lanasang pada tahun 1948, seorang putra dari Bapak Muinten mantan kepala desa yang keempat. Pada masa beliau menjabat, kekejaman dan kekerasan yang dilakukan oleh kolonial Belanda mulai berkurang. Namun, masyarakat Gelang harus tetap menghormati kolonial Belanda saat rombongan Belanda melintas di jalan Desa Gelang. Hal tersebut ditandai dengan bunyinya alat tradisional yang berupa kentongan, menandakan bahwa semua warga Desa Gelang tidak boleh keluar dari rumahnya masing-masing dan harus mematikan lampu, sehingga suasana menjadi gelap gulita dan Belanda bebas melakukan apa saja. Beliau Bapak Bekar mengakhiri jabatannya sebab karena faktor usia pada tahun 1951. Selanjutnya, masyarakat Gelang sepakat memilih kepala desa yang baru dengan menunjuk Bapak Matrem yang berdomisili di Dusun Kerajaan sebagai pemimpin desa yang ketujuh pada tahun 1952. Pada masa kepemimpinan beliau, Desa Gelang mulai aman dari penjajahan Belanda, di mana masa tersebut merupakan masa kejayaan Desa Gelang dari penjajahan. Setiap mengadakan pesta desa, beliau menyuguhkan tontonan kepada masyarakat desa dengan mengundang budaya tandak binik atau yang dikenal dengan tayub yang disertai dengan minuman keras sejenis tuak, sekaligus berdansa bersama para wanita penari. Masyarakat sendiri sangat berantusias dan berpartisipasi pada acara pesta tersebut. Hal itu ditunjukkan sebagai bentuk kebahagiaan mereka karena terbebas dari belenggu kolonial Belanda. Budaya ojung dan budaya kerap sapi juga menjadi salah satu suguhan tontonan masyarakat Desa Gelang. Pada tahun 1957, Bapak Matram mengakhiri masa jabatannya sebab karena faktor usia. Selanjutnya, pada tahun 1958, pemimpin Desa Gelang digantikan oleh putranya yang bernama Bapak Suparto bin Matram yang berdomisili di Dusun Kerajaan. Dalam kepemimpinannya, beliau sangatlah dicintai oleh masyarakat Desa Gelang, sebab beliau sangatlah mengutamakan kemaslahatan dan kemakmuran masyarakatnya.
Beliau juga memberikan suguhan tontonan kepada masyarakat saat merayakan pesta desa dengan menghadirkan seni Jepang. Namun, problem yang menjadi beban bagi masyarakatnya yaitu pembayaran pajak yang sangatlah tinggi, sehingga masyarakat desa sering menjual hasil panennya kepada salah satu penguasa ekonomi waktu itu yang bernama Bapak Kromo, guna untuk memenuhi pembayaran pajaknya. Problematika pajak tersebut menjadi beban bagi Bapak Suparto sendiri. Sehingga beliau tidak meminta pembayaran pajak pada masyarakatnya. Dengan tindakan nekat tersebut, beliau rela diberhentikan oleh aparat negara. Sebab beliau dianggap tidak mampu menstabilkan dan mengkoordinasi masyarakatnya. Sehingga masa beliau menjabat sebagai kepala desa kurang lebih hanya berkisar 3 tahun. Pada tahun 1961, setelah pemecatan Bapak Suparto, masyarakat kembali diberikan kebebasan untuk memilih pemimpin yang baru sebagai pengganti posisi kepala desa tersebut. Dari hasil pemilihan masyarakat, menetapkan Bapak Ali Supardi yang berdomisili di Dusun Kerajaan sebagai kepala desa pada tahun 1962. Pada masa kepemimpinan beliau, banyak budaya yang masuk ke desa Gelang, termasuk organisasi Islam seperti organisasi NU. Hal itu ditandai dengan adanya drumban yang merupakan ciri khas dari anggota Ansor Banser. Organisasi Gestapo yang merupakan polisi negara rahasia berasal dari negara Jerman juga masuk ke desa Gelang. Perkembangan dan perubahan sasarannya menurut kebijakan dan prioritas rezim. Gestapo juga termasuk kaki tangan negara yang bisa dibilang brutal. Pada masa kepemimpinan beliau, Bapak Ali Supardi pada tahun 1962-an, banyak orang-orang terbunuh di jembatan penghubung antara Dusun Landasan dan Dusun Paci. Orang-orang yang terbunuh di jembatan tersebut bukan hanya dari desa Gelang saja, namun dari beberapa desa sebelah juga dibawa dan dibunuh di jembatan penghubung tersebut. Kebrutalan polisi Jerman yang disebut dengan Gestapo bukan hanya membunuh anggota PKI saja, namun setiap masyarakat yang bermasalah menurut hukum negara juga menjadi sasarannya. Di antaranya, Bakar dan Bromotora yang merupakan sebutan bagi orang-orang yang melakukan tindak kriminal seperti mencuri. Pembantaian Gestapo tersebut banyak memakan korban dan salah sasaran. Banyak korban terbunuh tanpa alasan yang tepat, seperti para tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya. Pada masa tersebut, desa Gelang terasa keruh dan mencekam, sehingga masyarakat sendiri merasa was-was dan takut untuk keluar dari rumahnya masing-masing. Pemerintah setempat, yakni kepala desa, tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab, pembantaian Gestapo merupakan salah satu program negara yang bertujuan untuk pemberantasan anggota PKI. Aksi mahasiswa yang sentimen anti-PKI dan sentimen terhadap kepemerintahan Presiden Soekarno yang disebut dengan organisasi KAMI atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia menjadi sebab penggeseran beliau menjadi kepala desa Gelang.
Dengan pergeseran Bapak Ali Supardi, pada tahun 1967, Desa Gelang tidak memiliki tokoh pemimpin dengan kurun waktu kurang lebih 2 tahun. Pada tahun 1969, Bapak Suparto kembali diangkat dan ditunjuk oleh masyarakat Gelang sebagai pemimpin desa. Beliau diangkat sebagai pemimpin karena sangat dicintai oleh seluruh masyarakat Desa Gelang. Namun, kepemimpinan beliau tidak berjalan lama. Hanya berkisar kurun waktu 3 tahun memimpin di Desa Gelang. Aparat kepemerintahan kembali memberhentikan beliau pada tahun 1971 dengan menggunakan alasan yang sama. Setelah sekian lama Desa Gelang tidak memiliki sosok pemimpin di desanya dengan kurun waktu kurang lebih 3 tahun. Maka, pada tahun 1974, masyarakat Gelang sepakat menunjuk dan memilih Bapak Asmu atau Pak Maria yang berdomisili di Dusun Paci sebagai kepala desa yang baru. Pada masa beliau menjabat, bangunan-bangunan banyak didirikan. Di antaranya yaitu kantor desa pada tahun 1975, masjid yang bersebelahan dengan kantor desa, jembatan dusun kerajaan, yang merupakan saran vital agar masyarakat kerajaan tidak terisolasir, dan juga jembatan penghubung antara jalan Sumber Baru dengan jalan Desa Gelang. Bangunan-bangunan tersebut merupakan hasil dari swadaya masyarakat setempat, sebab bantuan dari pemerintah negara masih belum ada. Pak Asmo berharap dengan adanya bangunan tersebut agar supaya bisa mempermudah jalur transportasi masyarakat sehingga ada perkembangan perekonomian. Pada kepemimpinan Bapak Asmo atau Pak Maria, sudah memasuki era pramodern dengan masuknya alat elektronik seperti TV dan radio, sekaligus alat transportasi seperti sepeda motor dan lainnya. Beliau Bapak Asmo atau Pak Maria juga pernah ditangkap oleh Polres Jember pada waktu perayaan pesta desa. Namun, penahanan tersebut tidak berjalan lama, sebab masalah yang dituduhkan tidak dapat dibuktikan. Stabilitas keamanan masyarakat secara global waktu itu sangatlah parah. Pencurian, perampokan, dan carok merajalela di mana-mana, termasuk di desa-desa lain. Akan tetapi, Pak Asmo atau Pak Maria merupakan pemimpin yang wibawa, sehingga mampu menstabilkan keamanan internal dan mengalihfungsikan lumbung desa sebagai penjara bagi mereka yang bersalah. Pada tahun 1983, beliau mengakhiri masa jabatannya sebagai kepala desa disebabkan karena meninggal dunia. Kemudian, pergantian jabatan tersebut digantikan oleh Bapak Sugita, yang berasal dari Dusun Lanasan, dan menjadi sekretaris desa di masa jabatan Bapak Asmo. Di masa kepemimpinan beliau, pada tahun 1984, bantuan dan anggaran-anggaran pemerintah negara sudah mulai dirasakan oleh masyarakat Gelang. Sumber daya manusia pun juga mulai membaik, sebab karena masuknya pupuk kimia dari pemerintah. Hal tersebut bisa mempermudah masyarakat desa untuk mengelola lahan pertaniannya. Pada masa beliau menjabat, lebih condong untuk memperbaiki administrasi kepemerintahan yang ada di Desa Gelang. Beliau berharap Desa Gelang dapat menjadi desa yang lebih baik ke depannya. Beliau berakhir memimpin desa pada tahun 1993, sebab karena masa jabatan yang telah diputuskan oleh negara. Kepemimpinan beliau diteruskan oleh Bapak Mat Tahir, yang berdomisili di Dusun Lanasan, yang juga hasil dari pemilihan rakyat Desa Gelang.
Namun, jabatan beliau tidak berlangsung lama. Beliau memimpin Desa Gelang, hanya berkisar kurun waktu kurang lebih 1 tahun menjabat. Setelah Bapak Mat Tahir tidak menjabat, selama itulah Desa Gelang tidak memiliki pemimpin. Pada tahun 2000, Bapak Suradi yang berdomisili di Dusun Tampingan dipilih menjadi kepala desa oleh masyarakat Gelang. Pada masa beliau menjabat sebagai kepala desa, telah memasuki era modernisasi. Sebab lampu penerangan, bantuan beras, BLT, BPJS dan bantuan kelembagaan sudah mulai diluncurkan kepada masyarakat Gelang yang membutuhkan. Bahkan, pelebaran jalan dan perbaikan jalan seperti aspal sudah mulai masuk ke Desa Gelang. Beliau Bapak Suradi merupakan sesosok pemimpin yang lemah lembut. Roda pemerintahan desa lebih didominasi oleh perangkat desa. Banyak dicintai oleh masyarakatnya. Sehingga pada tahun 2008, masa kepemimpinannya beliau berakhir karena masa jabatan. Pada tahun 2009, Bapak Togina yang berdomisili di Dusun Paci atau yang dikenal dengan Haji Mahfud, menjadi kepala Desa Gelang dengan dasar dan landasan suara rakyat. Beliau Bapak Togina atau Haji Mahfud merupakan sosok pemimpin yang tegas dan berani. Selain itu, beliau juga termasuk sesosok pemimpin yang agamis dan orientalis. Pada masa jabatan beliau, banyak pembangunan dan perlebaran jalan ke dusun-dusun, seperti jembatan antar dusun, pembangunan pelengsengan, pembangunan bendungan, pos kesehatan, dan PHBI, atau yang disebut dengan peringatan Hari Besar Islam. Pembangunan sarana yang hanya berkonsentrasi pada kuantitas menyebabkan kualitas tidak terjaga, sehingga prasarana tidak bertahan lama. Dalam kepemimpinan beliau yang tegas dan berani, sekaligus agamis dan orientalis, beliau tidak pernah berpihak dan tidak pernah memilah-memilih salah satu masyarakatnya. Tokoh masyarakat, para bandit, dan masyarakat kecil pun beliau rangkul. Profesional dan proporsional merupakan prinsip yang beliau tanamkan. Keamanan desa pun beliau tangani sendiri. Sehingga, pada masa beliau menjabat menjadi kepala desa, keamanan di Desa Gelang sangatlah terjaga dan kondusif. Masyarakat pun merasa tenang dan tidak ada kekhawatiran terhadap keamanan di desanya. Di saat pesta desa dirayakan, beliau sering menyuguhkan berbagai tontonan dan hiburan-hiburan. Seperti halnya orkes bagi para remaja dan anak muda, pengajian, dan bahkan sholawat akbar pun pernah dihadirkan oleh beliau ke Desa Gelang. Kepemimpinan beliau bisa terbilang lama, yakni berkisar kurun waktu 11 tahun menjabat sebagai kepala desa. Mulai dari tahun 2009 hingga tahun 2020. Masa jabatan beliau berakhir karena faktor usia. Sebab hal tersebut, Desa Gelang tidak memiliki pemimpin yang terpilih, berkisar kurun waktu 2 tahun. Pada tahun 2022, pemerintah setempat melaksanakan pemilihan kepala desa yang baru. Masyarakat desa sendiri berhak memilih dan menentukan pemimpin yang mereka harapkan. Dari hasil voting pemilihan rakyat tersebut, Bapak Yusro yang berdomisili di Dusun Paci ditetapkan sebagai Kepala Desa Gelang periode tahun 2022
hingga tahun 2030. Beliau merupakan sosok pemimpin muda yang berjiwa aktivis, humanis, sekaligus toleran. Dengan semangat dan jiwa yang muda, juga gagasan yang luas, beliau lebih memfokuskan kepada perbaikan sumber daya manusia, mencari solusi untuk memperbaiki harapan masyarakat, utamanya di bidang ekonomi dan transportasi untuk mewujudkan mimpinya menjadikan Gilang hebat dan berkelas. Beliau memberdayakan semua komponen yang ada, termasuk profesional muda dengan dibentuknya Karang Taruna yang melahirkan BUMDes Multiguna untuk memecahkan problematika perekonomian di masyarakat. Identitas kependudukan yang privasi dan terakselerasi merupakan impiannya, sehingga terwujudlah pelayanan kependudukan yang gratis dan semua bisa diurus di desa. Carut-marut hak kepemilikan tanah tidak luput dari perhatiannya, sehingga dibukalah PTSL atau pendaftaran tanah sistematis lengkap dengan biaya yang sangatlah murah. Harapan yang disandangkan kepada beliau, semoga Desa Gelang dapat menjadi desa yang diimpikan oleh desa lainnya. Lebih baik, berkualitas, dan bermartabat. Selamat menjalankan tugas wahai pemimpin Desa Gelang. Bapak Yusrau. Sejahtera itu mahal, gapailah dengan keringat dan pengorbanan. Sehingga namamu terukir indah di generasi yang akan datang.